Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat terbahan, kembali lagi bersama saya di Reka Film Official. Nah, pada kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Grandmother yang dirilis tahun 2016. Di mana di film ini menceritakan tentang perjuangan seorang nenek yang berpura-pura mati. Sebenarnya ini bukan perjuangan ya, tapi tentang seorang nenek yang berpura-pura mati agar anak-anaknya dapat akur secara bersaudara. Tanpa banyak spoiler, langsung saja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa juga siapkan sebatang rokok dan secangkir kopi. Dan film pun dimulai. Film diawali dengan suasana malam yang sangat horor dan terlihat seorang nenek sedang mencari seseorang yang bernama Yong dan Mao. Dan tiba-tiba ada yang menarik nenek dari belakang dan menghilang secara ajaib. Wow. Keesokan harinya, terlihat nenek terbaring di atas ranjang dengan keadaan sekarat. Ya, namanya juga orang tua. Lalu, ada seorang biksu yang mendatangi rumah tersebut. Biksu tersebut dipersilahkan masuk oleh Mao. Mao mengatakan kalau si nenek tidak akan bertahan. Lalu mereka bertemu tukang kebun rumah itu. Tukang kebun itu bernama Samli. Samli pun mengatakan hal yang sama dengan Mao. Saat sampai di dalam rumah, mereka berhenti karena suasana yang begitu horor dan terlihat beberapa bayangan dari samping nenek. Ternyata itu adalah keluarga besar nenek yang sedang berkumpul. Lalu dokter mengatakan bahwa hidup nenek hanya bergantung di ventilator saja. Lalu terjadi perdebatan di antara mereka dan tiba-tiba Astagfirullahaladzim. Nenek terbangun dan mengatakan sesuatu. Kakak tertua tetap memutuskan untuk melepas ventilator itu. Kemudian terlihat angpau yang memasuki sebuah ruangan yang begitu horor. Lalu Tong muncul dan mengagetkannya. Mereka menemukan foto kakek bersama dua wanita. Dan angpau membuka sebuah guci di depan foto itu. Kemudian mereka dipanggil ayahnya dan meninggalkan guci yang sudah dibuka itu begitu saja. Kemudian anak bungsu nenek yang bernama Tinoy datang bersama dengan Yo. Mereka sedih melihat nenek yang sudah tiada. Dan Tinoy marah kepada kakaknya karena tidak menunggunya saat melepas ventilator itu. Kemudian mau membacakan surat cinta nenek yang pertama. Kemudian mau membacakan surat wasiat nenek yang pertama. Di dalam surat itu tertulis di mana di malam pertama kematiannya dia ingin Yo saja yang mengurusnya dan keluarga yang lain beristirahat di tempat biasanya. Dan saat tengah malam nenek ingin mereka menyediakan makanan favoritnya di atas meja. Setelah itu surat wasiat kedua baru boleh dibuka. Lanjut. Saat semua keluarga beristirahat, sang nenek menghantui mereka semuanya. Dimulai dari anak tertuanya yang sibuk dengan saham yang sedang turun. Hingga menghantui sang biksu. Lalu biksu mengatakan, "Apaan tuh?
Kemudian nenek menghantui anak perempuannya yang sedang bersama angpau. Anak perempuannya pun ketakutan hingga angpau pipis di dalam celananya. Kemudian nenek juga mendatangi Tinoy. Terlihat Tinoylah yang paling sedih atas kepergian nenek dengan melihat foto kenangannya sambil mabuk-mabukan. Hingga tengah malam pun tiba. Nenek dan semua keluarga berkumpul kecuali Tinoy. Mereka telah menyiapkan makanan favorit nenek. Nenek yang duduk tiba-tiba kepalanya ke meja dan ketika ditegakkan, terlihat nenek menggigit paha ayam dan ketika daging diambil, kepala nenek ke meja lagi. Dan kini sang nenek menggigit. Dan saat itu juga tiba-tiba lampu mati dan terdengar suara seperti benturan di atas meja. Ternyata ada sesosok hantu wanita di atas meja yang membenturkan kepala nenek ke atas meja hingga berkali-kali. Alhamdulillah. Lanjut. Ternyata ada sesosok hantu wanita di atas meja yang membenturkan kepala nenek ke atas meja hingga berkali-kali. Semua ketakutan, lalu hantu itu menunjuk ke arah Mao dengan sebilah pisau dan mengatakan kalau saat ini adalah hari yang ditunggu-tunggunya. Kemudian kita diajak flashback ke masa lalu. Ternyata hantu wanita ini adalah istri kedua sang kakek. Saat itu nenek sedang hamil dan istri keduanya sang kakek merasa dirinya tidak dicintai lagi dan berniat meracuni nenek. Mengetahui hal itu, mau disuruh sang kakek untuk menangkapnya dan mengurungnya di sebuah ruangan. Hingga akhirnya istri kedua itu bunuh diri. Kembali ke masa sekarang, hantu tersebut mengatakan akan membunuh semua orang di rumah ini. Dan apesnya ternyata semua orang telah melarikan diri, hanya tertinggal Mau saja. Dan Mau pun segera pergi. Kemudian Mau menemui Samli dan menanyakan tentang jimat. Samli pun menunjukkan jimatnya. Lanjut, semua orang mencari tempat persembunyiannya masing-masing. Terlihat anak perempuan nenek dan suaminya memasuki toilet. Namun mereka mencium bau yang sangat aneh dan ternyata Samli yang berada di kamar mendengar ketukan pintu yang berkali-kali. Dia pun membukanya dan ternyata Kemudian Samli pun dipanggil oleh Mau dan biksu yang bersembunyi tadi ikutan keluar. Kemudian hantu itu masuk ke dalam toilet dan melihat angpau yang sedang BAB. Hantu itu bertemu dengan Samli lagi dan ini yang terjadi. Di luar rumah terlihat dua orang yang sedang mengawasi rumah nenek. Mereka kebingungan karena melihat semua orang mondar-mandir dan diperlihatkan lagi semua keluarga yang sedang bersembunyi di bawah kasur. Kemudian hantu itu menarik kaki angpau dan terjadilah tarik tambang antara hantu dengan keluarga itu. Mau dan Samli memasuki sebuah ruangan dan menemukan penyebab teror hantu wanita itu. Ternyata penyebabnya adalah guci yang telah terbuka. Kemudian Mau meminta Samli untuk membacakan mantra. Samli pun membacanya.
Kemudian biksu datang dan membacakan mantra yang sesungguhnya, dan hantu itu pun tertarik dan masuk ke dalam guci tersebut. Namun kemudian hantu kembali keluar. Haduh. Kemudian hantu itu mendatangi Tinoy dan ingin membunuhnya. Namun untungnya biksu dengan cepat membacakan mantranya. Alhasil hantu itu pun tertarik dan masuk ke dalam guci lagi. อยู่กับอาตมานี่แหละ Kemudian terlihat biksu beserta keluarga yang lain mendatangi sebuah tempat serta membawa kunci hantu tersebut. Di tempat lain, terlihat polisi yang sedang memeriksa kendaraan yang lewat. Terlihat seorang pria gemuk membawa sebuah pil. Polisi mengira kalau itu adalah narkoba. Kemudian pria gemuk itu menyangkalnya dan mengatakan kalau pil itu adalah vitamin C. Dan polisi itu pun mencobanya dan meloloskan pria gemuk itu. Namun kemudian polisi itu pun memberhentikan mobil yang dinaiki biksu. Polisi memeriksa biksu. Polisi disuruh meniup alat mendeteksi alkohol. Namun มันไม่ใช่เป่าอย่างนั้นหลวงพี่ selesai diperiksa, mobil dipersilahkan lewat. Dan ketika mereka sampai di pemakaman, mereka didatangi dua orang yang mengawasi rumah nenek semalam. Mereka menembak biksu dan menculik nenek. Setelah tertembak, biksu sempat mengatakan, ยังไม่รีบพาไปส่งโรงพยาบาล berpindah ke polisi tadi. Terlihat polisi menemui pengemudi dengan berbagai bentuk. Wow. Kemudian mobil yang membawa biksu diberhentikan lagi. Di sini polisi melihat wajah biksu sangat pucat dan menanyainya. ไข้อะไรเนี่ยเลือด ไข้เลือดออกครับ ฮะ Setelah sampai di rumah sakit, Samli menjenguk biksu dan ternyata หลวงพี่ปลอดภัยแล้วครับ keesokan harinya pencuri itu mendatangi rumah nenek dan menangkap semua orang yang ada di dalamnya, termasuk si biksu juga. Namun mau dengan santainya berada di belakang pencuri itu. Kakak tertua pun mengatakan bahwa maulah dalang di balik semua ini. Kemudian Tinoy bersama Yok sampai di rumah. Mereka kaget melihat semua orang telah diikat. Mau meminta uang kepada Yok dan ternyata Yok di pihak Mau dan Tinoy pun mengamuk dan menyerang Mau. Namun Mau mengancam kalau neneknya akan dimutilasi. Lalu Tinoy memeluk sang nenek dan tiba-tiba ternyata nenek hanya berpura-pura meninggal dan semua itu telah direncanakan oleh nenek, Mau dan Yok, dokter dan dua pencuri itu tadi. Si nenek sedih karena anak-anaknya tidak akur. Kemudian si nenek menceramahi anak-anaknya tersebut dan membacakan surat wasiat yang sesungguhnya. Tinoy mendapat warisan, namun dia harus menikah dengan Yok. Semua anggota keluarga mendapat harta warisan. Namun si Mau ขอบใจนึกมากนะ ไม่แบ่งให้สักหน่อยนะครับ จริง โอ้ไปขอบใจสองที Tinoy dan Yok pun menikah dan saat sesi foto-foto, nenek memejamkan matanya. Entah apa yang terjadi setelah itu, filem pun tamat. Sungguh ending yang sangat membagongkan.